Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Bu Ria di kelas online Bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, video kali ini kita akan membahas tentang surat dinas atau surat resmi. Sebelum lebih lanjut, Ibu ingatkan lagi kompetensi dasar apa saja nih yang harus kalian capai. Ini dia cuplikannya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Dan bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas serta berpola ketat. Adapun ciri-ciri surat dinas yaitu yang pertama berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku yang resmi. Berikutnya ada jenis-jenis surat dinas. Yang pertama ada surat pemerintah. Surat pemerintah merupakan surat resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Surat pemerintah digunakan oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Yang kedua, ada surat bisnis atau niaga. Surat yang utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Surat bisnis memiliki bentuk yang bervariasi, namun tetap mengikuti ketentuan surat resmi. Biasanya pemakaian bahasa surat bisnis lebih luas dibandingkan surat pemerintah, namun tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Yang terakhir yaitu surat sosial, surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan, seperti organisasi masyarakat, yayasan, atau perkumpulan olahraga, dan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu struktur surat dinas. Yang pertama ada kop surat. Bagian ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lain yang meliputi logo, alamat, dan nomor kontak lembaga. Yang kedua ada nomor surat. Suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat. Misalnya 005-141-KM strip SNPN 6 bulan 3 tahun 2022. Yang ketiga adalah tanggal surat, merupakan keterangan kapan surat itu dikirim, misalnya 20 Maret 2022. Berikutnya yaitu lampiran. Lampiran sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Biasanya bisa berupa surat keputusan, data atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks lebih dari surat tersebut. Contohnya lampiran 1 lembar atau 1 berkas.
Berikutnya adalah perihal. Perihal merupakan judul atau inti dari surat. Misalnya perihal undangan pengambilan hasil PTS. Selanjutnya alamat surat, yaitu alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya, yang terhormat Bapak atau Ibu, orang tua atau wali, siswa kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada salam pembuka. Dalam surat dinas, kata sapaan haruslah baku. Setelah salam pembuka, yaitu inti surat atau isi surat, merupakan isi dan pesan utama yang ingin disampaikan atau diutarakan dalam surat. Berikutnya paragraf penutup, yaitu berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Dan yang terakhir adanya nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat ataupun nama dan tanda tangan penulis surat. Kalian bisa lihat contoh surat dinas berikut ini. Nah, sekian penjelasan singkat tentang materi surat dinas. Semoga mudah kalian pahami. Tetap semangat belajar di masa pandemi, sebab ada impian yang harus kalian capai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.